Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah diberikannya kepada kita, termasuk kita bisa melaksanakan salat zuhur ini. Sesungguhnya ketika kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita harus mensyukurinya dengan terus menambah rasa nikmat dalam melaksanakan perintah-perintah tersebut. Semoga benar-benar Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pekan kemarin kita masih melanjutkan materi tentang tabkhim dan tarqiq, menebalkan dan menipiskan. Kelompok pertama yang harus kita tebalkan adalah huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf yang terdengarnya seperti ada O-nya. Saya tegaskan lagi. Tidak ada vokal O dalam Al-Quran. Yang ada adalah A yang ditebalkan. Ya, karena fathah menjadikan A, kasrah menjadikan I, dhammah menjadikan U. Kalau kemudian ada O, apa yang menyebabkan menjadi O? Tidak ada, ya. Maka huruf-huruf yang terdengar seperti O itu bukan karena O, tapi memang hurufnya ditebalkan. Isti'la, diangkat pangkal lidah kita sehingga suaranya jadi tebal. Huruf kha bukan karena kho monyong, kho di-o-kan. Tapi karena kha yang kemudian pangkal lidahnya diangkat. Kha. Kha. Kasrah pun juga diangkat. Khi. Dhammah pun juga sama. Khu. Khu. Ya, bukan karena di-o-kan. Kemudian sod. Sod juga bukan karena di-o-kan. Jadi so. As-sholatu khairum minan naum. Ya. Sok sosorodotan. Itu kan kalau pakai O. Ini fathah yang ditebalkan. So. So. Pangkal lidahnya diangkat. So. Ah, gitu ya. Si. Su. Bas. Balso. Ah, itu. Bukan basonya. Kalau baso kan di-o-kan. Kalau ini mah ditebalkan. Balso. Ya. Begitupun huruf-huruf selanjutnya. Huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Ini adalah huruf-huruf yang harus ditebalkan, bukan di-o-kan. Ya. Kemudian kelompok kedua yang harus ditebalkan adalah seluruh ra dalam rangkaian dalam setiap kondisinya. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Khairur Raziqin. Ra, ru, itu tebal. Ra, ru, baru, ya. Kecuali yang harus ditipiskan pertama adalah ketika ra-nya dalam keadaan kasrah. Kasrah TJRT yang di bawah. Maka ketika kita ra tebal, ru tebal. Kalau ketika ri tidak ri. Ya, tidak tebal ri. Ini ibu rini bukan. Ri biasa, tipis, ri, ya. Ra yang kasrah, ya, itu tipis, ri, ya, bukan ri. Kalau ketika fathah atau dhammah jadi tebal, ra, kemudian ru, tebal, ya. Kemudian ra lagi, ra sukun qablahu huruf kasrah. Ada ra sukun. Ra-nya sukun.
sebelumnya huruf berharokat kasrah, maka jadi tipis juga. Contohnya, kata jami'un, oh ini, ada kata ali fir'aun. Fir'aun itu ra sukun kan? Sebelumnya fa berharokat kasrah, ya. Saya tuliskan biar terbayang. Fir'aun. Ini fa kasrah, kemudian ra. Ra-nya tidak boleh tebal. Tidak boleh fir, ya. Kalau yang lain kan tebal, ya. Contohnya ada kata kalau yang ra-nya sukun, ya. Ra sukun sebelumnya adalah harokat fathah. Contohnya mardiyah. Mardiyah ra-nya tebal. Mardiyah. Bukan mardiyah tapi mardiyah. Nah, kalau sebelumnya kasrah, ra-nya tipis. Fir'aun. Ali Fir'aun. Coba 2, 3. Ali Fir'aun. Tuh. Kondisi yang menjadikan ra itu jadi tipis. Yang ketiga, ra tipis kalau ra sukun karena waqaf. Ra sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf berharokat kasrah atau ya sukun. Saya menuliskannya panjang. Contohnya ada kata ini. Muntasir. Ini shad. Ya. Muntasir. Nah, gini. Ra sukun. Ini awalnya ra sukunnya karena waqaf. Awalnya muntasirun. Ya. Ra-nya awalnya dhammah, tanwin dhammah, muntasirun. Sebelumnya huruf berharokat kasrah. Maka muntasirun, ra-nya juga jadi tipis. Muntasir. Ya. Di surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur, itu tebal. Ayat keduanya hatta zurtumul maqabir, tipis. Kenapa maqabir jadi tipis? Karena sebelumnya huruf berharokat kasrah. Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, tebal. Coba ya, saya dulu kemudian Bapak Ibu ikuti. Alhaakumut takatsur. Mangga. Ayat kedua, ra-nya tipis. Hatta zur. Tapi ketika zur itu tebal dulu ya. Hatta zurtumul maqabir. Mangga. Maqabir. Bukan maqabir. Ya. Kondisi yang keempat, dibaca tipis. Kalau ra sukunnya karena waqaf yang didahului oleh huruf sukun selain isti'la yang sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Contohnya ada kata ini. Wala bikrun. Ya. Wala bikrun. Kalau kita berhenti di sini, run ini ketika berhentinya ra-nya harus terdengar tipis. Ra sukun karena waqaf, sebelumnya huruf sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Wala bikr. Wala bikr. Bagaimana kalau sekarang begini Bapak? Ini insya Allah Bapak-Bapak udah pada hafal.
Ya, ayat pertama. Apa ini teh? Wal asr ya. Kita bacanya gimana? Wal asri innal insana lafi husrin. Ayo kitu teh. Pernah dengar? Pernah praktek? Masih praktek? Nah, kalau kita berhenti di sini bukan wal asri. Memang tulisannya wal asri. Ingat, setiap huruf, setiap kita wakaf, huruf terakhirnya dimatikan. Wal asri ini harus dirubah. Ri-nya jadi sukun. Sebelumnya ada huruf sukun, sebelumnya lagi berharokat fathah. Kalau yang sebelumnya ini kasrah dibaca tipis, wala bikr. Kalau yang ini sebelumnya harokat fathah dibaca jadi tebal ra-nya. Wal asr, wal asr, wal asr, ya. Bukan wal asr. Juga, apalagi kalau wal asri. Innal insana lafi usrin illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassul haq wa tawassul bis sabri. Disukunkan, ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabr. Tebal, ya. Tafkhim, mufakhamah, menebalkan, begitu, ya. Gampang Bapak Ibu. Ini 4 hal yang membuat ra itu jadi tipis. Selain itu semuanya tebal. Kelompok pertama huruf isti'la, huruf-huruf yang terdengar seperti ada o-nya apapun kondisinya tebal. Yang kedua untuk ra, ya, tebal kecuali dalam 4 kondisi, ya. Yang ketiga insyaallah Selasa depan, ya. Semoga Allah memberikan kita usia yang barokah, ya. Allahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.